Oke, sudah terlihat PowerPoint dari saya. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Baik. Oke, tadi ini channel akun YouTube saya. Saya tunggu untuk yang lain untuk. Sudah juga, Pak. Sudah dari tahun kemarin, Bapak. Iya, yang ikut saya sudah kemarin. Oke, pada pertemuan pertama ini saya akan membahas sekilas tentang lingkup iklan, tentang iklan itu apa dan sebagainya. Mungkin udah kalian juga mungkin di mata kuliah lain mungkin sudah dijelaskan tentang apa itu iklan dan sebagainya. Oke, iklan pada dasarnya merupakan salah satu bentuk komunikasi pemasaran yang tujuannya untuk pertama mengubah perilaku pembelian, kedua menyampaikan pesan pemasaran itu sendiri kepada audiens. Iklan ini berbayar, meskipun ada iklan yang ILM tapi tetap berbayar. Kemudian sponsornya juga. Nanti kan kita lihat pada ciri-ciri atau karakteristik dari sebuah iklan. Oke, dalam perencanaan kreatif terkait dengan pembuatan iklan, hal yang harus kalian highlight, kalian garis bawahi pertama adalah soal siapa audiens sasaran, target audiensnya. Ini penting. Kenapa? Kalian boleh bebas berkreasi, bebas mengeluarkan ide apapun, sekeren apapun. Tapi kalau itu nggak pas dengan target audiensnya, akan percuma. Kamu bikin iklan untuk namanya iklan susu untuk anak balita atau untuk anak-anak remaja lah. Kemudian kalian buat sedemikian rupa kalian, kemudian copywritingnya kaku gitu kan, itu sudah nggak akan bisa. Atau iklan untuk generasi saya, kemudian copywritingnya teks kalimatnya kalian menggunakan dengan bahasa kekinian, nggak bakal bisa, nggak bakal ngerti. Daripada gabut, mending minum kopi ini. Kan banyak orang yang nggak ngerti gabut itu. Saya ngerti gabut juga karena bergaul dengan kalian, ngerti mager atau kui gitu kan. Tadi saya bingung kui apa saya pikir coy gitu. Kalau zaman di bawah saya ada istilah coy atau coy gitu. Kalau kui itu apa dibaliknya, yuk jadi kui gitu kan. Apalagi kemudian ada istilah anak-anak selatan gitu. Nah itu bagian dari bagaimana kita harus memahami audiens kita, termasuk dia feel-nya, artinya harus bisa disentuh gitu. Contohnya ini membuat iklan tentang COVID-19. Okay. Strategi pesan memiliki dua saluran, dua sisi. Yang pertama persuasif kalian tentu tahu, membujuk gitu kan. Membujuk itu berarti kita berusaha untuk menyentuh hati si audiens. Yang disentuh
hatinya. Sedangkan yang satu lagi kursif, ini bentuknya paksaan, ancaman. Pakai masker, kan? Atau saya tunggu di IGD, gambarnya ini apa dokter gitu kan. Ya, itu kan mengancam. Kalau yang persuasif mungkin jangan sampai orang tuamu terpapar COVID, kenakanlah masker gitu. Nah itu kan kita akan tersentuh gitu. So saya pernah dapat meme dalam kampanye COVID yang ada suasana jokesnya gitu kan, ada kelucuannya. Padahal meskipun pesan itu pesan kursif, namanya gini. Ini jokes untuk bapak-bapak sih sebenarnya. Kenakan maskermu atau selama 14 hari kamu di Wisma Atlet, handphonemu dipegang oleh istrimu. Bapak-bapak kan paling takut handphonenya dipegang sama istri. Itu apa jokes yang bisa digunakan dalam Oke, kemudian kita lihat perkembangan periklanan. Iklan muncul beriringan dengan perkembangan media itu sendiri. Ketika era cetak, gitu ya. Ketika Gutenberg menemukan mesin cetak, mesin stensil, gitu, iklan mulai berkembang. Dan di era ini, iklan tujuan utamanya adalah menyampaikan informasi tentang tadi produk. Gitu. Medianya tentu saja media cetak, koran, yang paling banyak selebaran, poster, gitu kan. Tentu saja grafisnya segala macam masih sangat sederhana, mengikuti tadi teknologi hasil cetakan. Kemudian masuk ke tingkat masyarakat konsumer. Ini ada di tahun 1800-an atau menjelang abad ke-19. Di sini para pemilik produk mulai berpikir tentang brand. Kalau tadi kan cuma menginformasikan nih ada kopi enak gitu. Nah, sekarang dia mulai mikirin brand dari kopi yang dia jual itu apa. Kopi gajah gitu. Yang lagi baru kan kopi gajah ya. Itu mulai di sini ketika orang mulai konsumer, masyarakat konsumer itu bisa dilihat dari cara dia mengkonsumsi produk. Seperti kita, kalian, saya gitu kan. Sebenarnya ketika kita membeli pakaian, itu kita tidak hanya, bahkan tidak melihat fungsi. Yang kita lihat apa dari pakaian? Yang pertama, desain, ya kan, gaya. Nggak ngeliat harga juga, nanti harga belakangan barangkali. Begitu kalian jalan-jalan gitu, lihat etalase di butik, di toko, senang pakaian itu kan nggak, saya yakin nggak ada kalian jalan-jalan, saya mau beli pakaian buat menahan dingin, buat menahan panas. Oke, meskipun kalian mau beli pakaian untuk menahan dingin, jaket, yang dilihat pertama tentu saja itu tadi. Nah itu ciri masyarakat konsumen. Jadi bukan terletak pada butuh atau tidak butuh. Nah kita berada di level itu, kita kemudian mengkonsumsi simbol. Ya, mengkonsumsi simbol. Disinilah brand kemudian menjadi penting. Orang bawa handphone, iPhone kan gitu, nggak jarang itunya ditutup gitu, apa namanya, logonya gitu. Karena iPhone menampilkan citra tersendiri ya bagi pemakai.
Kenapa orang kemudian rela beli Louis Vuitton yang aspal gitu kan, yang KW gitu kan. Itu tidak lepas dari budaya konsumerisme. Oke, kemudian masuk ke lonjatnya banyak banget. Oke, masuk ke era advertising modern. Ini abad ke-20. Abad 20 adalah awal dari abad modernisme. Ini ditandai dengan berbagai penemuan yang kemudian mengubah wajah peradaban. Di era ini iklan kemudian mulai melihat menggunakan riset ilmiah, mulai memperhitungkan tadi audiens. Kalau tadi yang awal cuma informasi, nggak tahu yang baca audiensnya sesuai atau tidak, atau yang brand tadi yang penting brandnya dikenal gitu. Nah, di era ini udah mulai berorientasi pada audiens. Iklannya ditonton nggak sih, dibaca nggak sih gitu. Masyarakat kecil itu lebih suka tendensinya warna apa gitu. Atau kelas perencanaan kreatif masuk ke Universitas Mercubuana, ini lagi ngomongin apa nih, ngomongin desain yang kayak apa, itu dibaca oleh para agensi dalam hal ini, oleh para produsen. Kemudian masuk ke era agensi. Ketika ilmiah tadi, produsen mulai membutuhkan pihak ketiga untuk membantunya dalam membaca data, membaca perilaku masyarakat, perilaku konsumen. Muncullah agensi-agensi periklanan terkenal, Ogilvy dan lain-lain. Seperti sekarang di Indonesia apa yang masih ada, wisata. Dulu ada Matahari, ada cabai rawit, saya nggak tahu masih cabai rawit itu masih ada. Kemudian masuk ke era kreatif. Ini era-era di tahun menjelang 70-an. Mulai berpikir bagaimana membuat iklan yang tidak sekedar menampilkan brand, menampilkan teks informasi, tapi juga enak dilihat. Ini saya ilustrasi gambarnya saya dari iklan kreatif kayak ini L'Oreal gambarnya apa, lipstick this is an ad for men. Ya kan, kalau kita renungkan, perempuan tampil cantik menggunakan lipstick itu sebenarnya bukan untuk dirinya, tapi untuk laki-laki, untuk mendapat perhatian, paling nggak untuk mendapat perhatian orang lain. Sekarang kan ya mohon maaf, dan bukan cuma lawan jenis, tapi juga sama jenis juga bisa saling memberikan perhatian. Nah, ini era-era kreatif. Dunianya kreativitas itu memang sesuatu yang terbuka, dinamis, tapi jangan lupa dalam berkreasi, ketika kalian implementasikan ke dalam ruang publik melalui iklan gitu, perhatikan sistem nilai yang berlaku di tempat iklan itu di placement di publik. Kalau di Indonesia ya di Indonesia nanti ada berbagai macam iklan yang bersinggungan dengan etika, moralitas dan sebagainya. Ini bahkan nanti bisa masuk ke ranah hukum barangkali. Ini kan kita udah bikin iklan, kita pikir keren gitu kan, tapi kemudian bermasalah kan nggak asik juga gitu. Di Indonesia iklan yang
bermasalah dengan etika. Makanya ada iklan, saya lupa iklan mie instan atau apa gitu. Ada anak-anak kecil yang berbohong gitu, ada HRD yang mengetuk pintu nyari bapaknya untuk diajak kerja bakti gitu. Anaknya nangis, bapaknya meninggal. Ada yang ingat kayak iklan apa itu? Itu kan katanya apa, mengajar Indomie ya, Pak. Indomie ya, mengajar anak untuk berbohong. Tuh. Oke, kemudian kita masuk ke era akuntabilitas. Tadi mulai, karena kita bicara tentang etika dan sebagainya dalam persaingan antar kompetitor, kita juga harus bertanggung jawab dengan iklan tersebut. Apakah iklan tersebut mengandung unsur membohongi atau bahkan penipuan. Handphone merek ini baterainya tahan lama sampai 3 hari, atau harga handphone ini 200.000, terus di bawahnya ada syarat dan ketentuan berlaku tapi kecil. Nah itu kita harus bertanggung jawab terhadap apa yang kalau kalian perhatikan sekarang ini umpamanya iklan apa, sabun atau antiseptik gitu ya, menghilangkan kuman sampai 99%, nggak ada yang berani bilang 100%. Kalau dulu nggak ada apa, iklan yang mengatakan 99%. Nah itu kan terkait dengan tadi akuntabilitas, tanggung jawabannya. Nggak mungkin bisa bersihkan itu sampai total. Nah kemudian masuk ke era tanggung jawab sosial. Ini terkait dengan munculnya kepedulian masyarakat terhadap isu lingkungan. Ini mulai muncul iklan-iklan yang juga tidak hanya mengejar sisi finansial, tapi juga peka terhadap persoalan masyarakat, tanggung jawab sosial. Hanya iklan yang mengeksploitasi anak-anak ini mulai dikurangi. Iklan rokok gitu kan. Rokok dulu zaman saya remaja itu modelnya ya megang rokok, merokok. Kan dulu ada sempat ada produk rokok namanya rokok Bentul. Itu bikin rokok mereknya Bentul Remaja. Saya pikir itu makan belum dipublish, belum dipasarkan, cuma iklannya sudah beredar. Tapi itu ramai kemudian dilarang, ditarik. Kenapa? Karena dianggap mengajarkan remaja untuk merokok. Namanya bermasalah, Bentul Remaja. Itu bagian dari tanggung jawab sosial yang harus dimiliki oleh produsen dan juga tentu saja para pembuat iklan. Oke, seperti juga teknologi itu sendiri, iklan juga mengalami proses evolusi. Seperti tadi di era cetak, iklan itu muncul untuk sekedar memberikan informasi bahwa produk ini ada. Di era yang pertama di sini evolusinya dimulai dari identifikasi. Perlihatkan produk atau jasa yang akan dia iklankan atau dijual. Lebih pada produsennya. Kalau dulu zaman awal ini toko sepatu mana gitu. Ini era lama sebelum mesin cetak ditemukan. Nah yang kedua baru
mulai lebih maju perkembangannya. Iklan ditujukan untuk menginformasikan tadi produk dan jasa seiring dengan kemunculan mesin cetaknya Gutenberg. Baru masuk pada era promosi yang berikutnya. Ini abad ke-18. Ini berbarengan dengan revolusi industri yang pertama. Ditemukannya mesin uap oleh James Watt. Jadi ditandai dengan pergeseran bahasa iklan gitu. Mulai ada teks-teks atau bahasa-bahasa yang hiperbolis di iklan. Ini dimulai dari revolusi industri. Kemudian masuk ke era 20-an, orientasinya pada bagaimana menjual. Jadi sudah mulai ada penjualan. Oke, iklan. Ini ciri iklan. Tadi saya sudah singgung. Yang pertama adalah tentu saja berbayar. Gitu. Tidak ada iklan gratis. Semua iklan berbayar. Iklan itu barter promosi. Kemudian pengiklannya jelas. Nggak ada iklan blackmail gitu kan. Yang pembuatnya tidak jelas, karena iklan media akan menanyakan siapa yang iklan. Kemudian ada target audience. Target audience itu siapa yang akan disasar dari iklan ini. Kemudian ada produk atau jasa yang akan diiklankan, termasuk ILM atau PSA gitu kan. Iklan layanan masyarakat tentang kampanye anti atau tidak menggunakan sedotan plastik. Oke, kemudian yang terakhir menggunakan media. Ada medianya. Media yang digunakan cetak, audio maupun audiovisual, termasuk media internet. Saat ini kita banyak berada dalam era internet. Bapak mohon maaf, boleh di full screen tidak Pak PowerPoint-nya? Tadi nggak sempat Nggak kebaca ya? Bapak. Baik. Iya. Oke, yang keempat sudah terlihat full screen? Belum, Pak. Belum. Ini udah full, Pak. Yang di slideshow. Masih Di slideshow. Belum, Pak. Full. Sudah? Belum juga? Halo? Halo? Maaf Pak, coba di Oke, slideshow. Sudah, Pak. Sudah. Kalau di slideshow gimana Pak? Emang nggak bisa di zoom gitu sih, cuman lebih. Ini di slideshow ini. Saya udah di sini ya, saya slideshow. Udah di slideshow ya? Iya. Atau di sininya saya slideshow-nya di setup-nya. Dah, gimana? Udah, Pak. Itu udah. Pak, mohon maaf Pak. Tadi sempat ketinggalan yang di awal yang strategi pesan, ada persuding sama satu lagi apa Pak? Mohon maaf. Gimana? Tadi di strategi pesan kan ada yang persuding. Ini belum masuk ke materi sih Pak. Tadi Bapak cukup jelasin aja insight sedikit. Strategi pesan ada yang persuding yang membujuk orang lain tertentu. Ya. Sama satu lagi yang nge-oppress sosialnya, menuntut segala macam. Kursif. Ada dua. Yang pertama
persuasif, yang Ah. kedua kursif. Kursif ini yang memaksa, membujuk. Contohnya namanya beli mobil sekarang, besok udah naik 50%. Kita dipaksa untuk beli sekarang. Itu biasanya iklan-iklan rumah, mobil, biasanya kayak gitu. Mumpung ada promosi nih Pak, gitu kan, Bu, beli sekarang. Gitu. Oke, baik. Itu yang apa namanya ya, kursif. Bentar, saya minum dulu. Oke, fungsi iklan yang pertama adalah memberi informasi ke pasar. Ada produk baru yang saya tahu, yang karena saya suka kopi, saya tahu ada kopi gajah, kopi tubruk baru. Ada yang sudah mengkonsumsi, sudah nyobain. Belum sih Pak, cuman iklan OOH-nya lumayan rame tuh sepanjang Ciledug. Isinya itu semua kopi tubruk gajah, kopi tubruk gajah gitu kan Pak ya? Iya. Saya kemarin Iya. saya tahu juga di iklan. Lumayan rame tuh OOH-nya. Iya. Iklan luar ruangannya itu informasi. Kemudian ya persuading gitu, membujuk tadi. Bujukan jangan buat anak kok coba itu. Karena para pembuat iklan mengingatkan kepada para orang tua untuk menggunakan iklan ini. Kemudian ya ada yang sekedar reminding, mengingatkan. Ini kalau prosesnya berarti pada level brand awareness gitu kan. Hanya mengingatkan bahwa iklan ini adalah produk ini gitu. Kenapa? Karena acap kali kita menyaksikan, melihat iklan ketika tidak sedang butuh produk itu, umpamanya obat batuk gitu kan. Kita nonton iklan tidak sedang kondisi batuk atau flu, tiba-tiba kita ingat ketika kita kemudian batuk, kita ingat produk tertentu, katakanlah Konidin atau Six Formula 4 bahan. Dan iklan seperti ini biasanya ada juga yang dibuat dengan model yang menyebalkan, supaya orang ingat tujuannya. Kayak ikan masin yang diulang-ulang, banyak kan iklan diulang-ulang. Atau iklan dengan bentuk yang komedi, kayak iklan baja ringan yang mastur gitu kan, anti lendut kan, itu kan bahasanya sangat anti lendut. Kemudian memberikan nilai tambah. Ini terkait dengan gaya hidup tadi. Ada kalanya kita merasa lebih pede, namanya kalau pakai jeans merek Levi's, gitu. Saya nggak pede kalau nggak pakai sepatu Nike atau Adidas. Oke, sebentar saya keluar dari ini dulu, kayaknya ada yang masuk. Oke, sekarang dalam periklanan modern, untuk mendapatkan iklan yang mangkus atau efektif, ini ada 4 hal yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah strategi. Ini sering nanti tugas akhir atau skripsi atau aplikatif. Dimulai dari perencanaan strategi. Perencanaan strategi dimulai dari pengenalan kita terhadap objektif kita, terhadap klien, terhadap produk yang mau kita iklankan. Utamanya kopi lah, yang lagi rame sering saya dapat skripsi kedai kopi yang baru tadi, kopi gajah. Ini saya promosi kopi gajah, kedai kopi gitu kan. Kita tahu kemudian ini apa kekhasan dari kopi di sini, kedai kopi, karena kedai kopi kan sesuatu yang
Ada banyak kedai kopi di daerah dekat kampus. Terus unique sellingnya apa dari produk yang kita punya dibanding kompetitor? Kita harus kenali dulu itu. Oh, ternyata kalau ngopi di tempat ini nggak cuma menawarkan harga yang murah, tempatnya enak, tapi juga waitersnya welcome. Kita homey, seperti ngobrol sama teman sendiri. Nah, begitu kita tahu unique selling itu, itulah yang akan dikedepankan, dijual. Umpamanya Aqua itu meng-highlight pada soal ini oksigen di dalam air mineral yang membuat orang menjadi fokus. Nah, itu kemudian yang dia highlight. Kemudian baru di situ kita menentukan audiensnya. Ini hati-hati dalam penentuan audiens, nggak perlu lebar gitu. Banyak mahasiswa saya, audiens kedai kopimu yang mana? Ini Pak, dari usia 18 sampai 55 tahun. 18-55 tahun itu ada 3 generasi. Ada generasi Z, Gen Z, ada generasi milenial, dan ada generasi E atau generasi Y. Nah, masing-masing generasi punya karakteristik yang berbeda, termasuk cara kita menyampaikannya, termasuk pilihan media. Jadi sebaiknya fokus, makanya kita fokus di generasi milenial. Kalaupun nanti ada generasi Z atau generasi X yang menikmati kopi itu bonus. Oke ya. Bentar. Minta di admit. Oke, baik. Saya minta satu dong itunya dibuka, audionya satu buat tanggapi saya, biar saya tahu ada nanti saya siapa yang dibuka audionya, boleh satu aja mas. Saya ingat Anissa apa Julio atau siapa atau Fatur Rahman. Ini saya nggak kelihatan, soalnya saya nggak kelihatan wajah-wajah kalian nih di layar saya, cuma slideshow saya berasa ngomong sendiri. Oke, tadi strategi tadi sampai mana? Sampai masih sampai audiens. Kalau udah tentukan audiens generasi milenial. Generasi milenial itu media apa sih yang lagi rame dipakai dia? Media digital. Oke, media digital. Ada banyak media digital. Ada media sosial. Media sosial pun punya karakteristik sendiri. Ada Instagram, ada Twitter, ada YouTube. Kita kemudian cari tahu mana yang paling banyak digunakan oleh generasi milenial. Atau kalau lebih spesifik lagi, yang generasi milenial yang perempuan, Oke, kita sebut aja generasi milenial yang perempuan, yang kita sasar. Mana yang paling banyak digunakan? Instagram, Twitter, atau Facebook? Kemudian kita merujuk lagi pada apa yang akan kita tampilkan. Lebih banyak teks, foto, atau video. Akan beda. Kalau video mungkin YouTube lebih oke gitu kan. Kalau foto Instagram lebih oke. Kalau kalimat Twitter lebih oke. Kemudian kalau sudah menentukan tadi milenial, perempuan, ketika masuk ke konsep desain, kita juga akan bicara tentang warna. Warna apa yang disukai oleh perempuan. Jadi jangan karena kamu suka hitam gitu kan, gotik, bikin iklan warnanya gotik. Padahal yang disasar adalah perempuan, gitu, remaja perempuan pula. Oke, sampai sini paham ya? Paham Pak. Oke. Tadi soal desain, warna. Kemudian copywriting-nya juga tadi yang saya sebut di awal tadi.
menggunakan bahasa yang ya konversasional gitu, apa bahasa percakapan yang dipahami oleh generasi tersebut. Nah, ini bagian dari strategi. Kalau strategi sudah disusun tadi, ya, kemudian baru brainstorming untuk kita membuat kreatif idenya. Kita sepakat bikin iklan video dengan tadi sudah disebutkan objektifnya ini, audiensnya ini, desainnya seperti apa gitu. Kita mulai ngomongin. Oke, bikin iklan, audio, teknik eksekusinya apa ya yang menarik. Pokoknya bagaimana kalau bikin testimonial gitu, kayak iklan Dove di Ansapro gitu kan. Yang lain nggak asik Pak, apa gimana kalau bikin model animasi, model motion graphic, karena masa pandemi kita untuk syuting berkumpul bersama gitu. Nggak apa-apa, itu pilihan teknik eksekusi banyak. Ada yang menggunakan slice of life, potongan kehidupan seperti iklan ya, banyak kan iklan produk rumah tangga, potongan kehidupan, ada orang tua anak bermain di taman gitu, anaknya itu kemudian bajunya kotor dicuci pakai sabun pembersih gitu, itu. Atau menggunakan pendekatan lifestyle. Ngopi itu sekarang orang perempuan nggak ngopi nggak keren, kira-kira gitu. Lifestyle itu yang mau kalian tonjolkan. Baru masuk ke tingkat eksekusi, mulai produksi. Berdasarkan tadi tahapan-tahapannya, berdasarkan strateginya, jangan dilepaskan yang sudah disusun dari awal. Di pemilihan media, placementnya di media mana yang ini. Kenapa mamanya saya tanya kalian, ada yang pernah lihat iklan ini nggak? Hermes, Louis Vuitton atau apa ya, yang sejenis itu, BMW atau mobil Audi di televisi nasional di Indonesia lah katakan. Ada yang pernah lihat nggak? Tidak pernah Pak. Tidak pernah. Kenapa? Pendekatan medianya berbeda Dengan audiens. iya. Nah, itu yang saya maksud. TV itu media yang sifatnya massal gitu kan. Teksnya lebar dari A sampai D, E, bahkan yang nggak nyampe A bahkan. Tapi ketika produk-produk yang high end branded gitu kan, televisi bukan tempat yang cocok. Produk-produk seperti itu lebih cocok pada media-media yang segmented. Majalah. Kalau kalian beli majalah franchise di sini gitu, Metropolitan, Marie Claire, Bazar, itu iklannya iklan high end semua. Nggak ada iklan panci di situ, sabun colek gitu, sabun batangan nggak ada. Saya pernah tahun 2012 sebelum kembali lagi ke infotainment, jadi senior editor ada majalah namanya Marie Claire, majalah franchise dari suatu saat orang promosinya membawa kerjasama untuk diiklankan di situ panci. Bosnya marah-marah, saya marah-marah karena panci itu bukan kelasnya di media tersebut. Ini penting untuk menjaga brand gitu kan. Atau dulu saya tahun 2000 berapa ya, 2001 masih cek tabloid. Ada teman saya orang bilang AE dapat kontrak besar iklan di halaman cover. Oh, itu nilainya gede, miliaran. Kalau bos saya ditolak lagi, kenapa? Iklannya iklan balsam penghangat gitu kan,
Cuman yang jadi masalah waktu itu mereknya. Iklan, produk ini keluar lagi belum lama ini dengan bintang iklan Saskia Gotik, Baljitot merek. Bos saya nggak mau, dia menolak uang yang masuk. Kenapa? Untuk menjaga kita di marwah atau dari brand dari medianya. Nah, termasuk kita ketika membuat iklan, ketika placement juga kita harus pikirkan hal-hal seperti itu. Jangan karena AE-nya kemudian kenal sama orang media tersebut, kemudian maksain placement di situ, buying di situ, ya rusak nanti, tujuannya nggak sampai. Oke, pada advertising modern, peran advertising terbagi dalam 4 kelompok. Yang pertama, marketing. Ini terkait dengan bagaimana kita memasarkan produk atau jasa yang menjadi klien kita. Kedua, peran mengkomunikasikan, menyampaikan pesannya kita punya kepada audiens. Yang ketiga, peran ekonomi. Ya gimana pun iklan itu mendatangkan uang, gitu, memberikan nilai tukar. Nah, ini kalau di televisi kan kaitannya iklan dengan rating dan share. Setiap program yang punya rating dan share yang tinggi pasti akan mendatangkan iklan yang lebih banyak. Yang keempat, peran masyarakat, tanggung jawab sosial tadi. Jadi nggak cuma melulu bicara soal marketing, soal komunikasi, dan soal ekonomi atau uang, tapi juga bagaimana tanggung jawab sosial kita membuat iklan itu ke masyarakat. Oke, ada yang mau disampaikan? Oke, kalau tidak kita masuk ke tipenya. Tipe yang pertama adalah tipe advertising yang menjadikan brand sebagai fokus. Ini terkait tadi bahwa iklan bisa memiliki nilai tambah, value adding-nya bagi konsumen. Ada konsumen tertentu yang tiba-tiba ya quote naik kelas, begitu turun dari mobil BMW katakan. Orang yang sama kemudian turun dari mobil dengan merek berbeda, pandangan orang pasti beda, citranya pasti beda. Buat orang yang tidak kenal, kalau kita udah kenal sehariannya, itu mobil pinjam. Tapi buat kita mengenal orang baru turun dari mobil dengan merek yang berbeda, ini kita beda. Ya, ada tipe-tipe iklan yang berbeda. Kemudian iklan yang ini yang lebih produk retail gitu. Siapa nih yang tahu? Oke, iklan retail ini pesannya adalah tentang produk yang tersedia di toko-toko. Jadi fokusnya itu pembelian. Supaya Alfa, Indomaret, dan sebagainya. Kemudian ada iklan dengan tipe direct. Ini Mohon maaf Bapak, suaranya agak kecil tiba-tiba. sudah Ya, sudah aman Pak. gimana suaranya? Aman kok Pak, aman.
iklan interaktif. Dunia internet memungkinkan banyak di laman-laman web kita bisa mengisi nama dan sebagainya, feedback langsung dari produsen atau iklan di media sosial gitu, di Instagram. Kalau kita tertarik, kita bisa langsung menghubungi si pemilik iklan. Bahkan sekarang bisa menentukan buttonnya WhatsApp itu kan, logo WhatsApp bisa diklik langsung nyambung ke nomor WhatsApp-nya yang dimaksud. Jadi nggak perlu lagi mencantumkan angka nomor telepon di situ. Kemudian ada juga yang dulu zaman saya menggunakan email, kirimnya ada promosi email. Sekarang masih ada juga email. Cuma saya jarang memperhatikan iklan melalui email. Kemudian ada tipe advertising nirlaba. Ini organisasi nirlaba, yayasan dia. Kan seperti donor darah dan donasi untuk korban gempa di Sulsel dan banjir di Kalsel. Itu kan. Nah, ini agak membedakan dengan ILM dan layanan masyarakat. Dan layanan masyarakat ini pesannya adalah menyampaikan kebaikan bersama, seperti jangan nyetir sambil main handphone, pakai masker di era sekarang, atau save water gitu kan, for next generation. Itu tuh bentuk iklan layanan masyarakat atau public service. Oke, sampai sini ada yang mau didiskusikan? Oke, kita masuk ke para pemain iklannya. Siapa yang terlibat dalam sebuah industri iklan? Yang pertama tentu saja pengiklan. Pengiklan ini dia yang punya produk, dia yang punya jasa yang pengen dipromosikan, pengen dikomunikasikan. Kemudian ada agency advertising. Kita banyak menggunakan jasa agency ini. Selain buying and placement gitu, juga agensi ini biasanya punya tim kreatif untuk membuat iklannya itu sendiri. Jarang atau bahkan tidak ada sebuah produsen pabrikan gitu, punya divisi kreatif sendiri yang bikin iklan sendiri, kemudian dia placement sendiri. Dia banyak menggunakan jasa agensi. Karena agensi ini dia profesional, dia tidak cuma membuat konten, tapi juga membuat kebijakan terkait dengan tadi riset dan sebagainya. Kemudian ada media berperan dalam perputaran industri periklanan. Kemudian yang tidak dilupakan adalah supplier. Supplier ini di sini siapa? Kalau dalam iklan cetak, dia percetakan. Kalau dalam iklan luar ruangan, itu workshop bengkel yang buat billboard. Itu di bagian dari pemain-pemain di dunia advertising. Berikutnya tentu saja audiens, sasarannya khalayak. Bapak, mohon maaf, untuk supplier itu adalah mereka yang gimana tadi, Pak? Terlibat dalam ini, kayak namanya kalau di iklan cetak gitu kan, itu kan percetakan. Kalau di iklan ini billboard itu luar ruangan, ya bengkel-bengkel pembuat konstruksi itu supplier gitu. Berarti di luar dari media placement-nya ya? Di luar, ya pendukung aja, supply
materialnya kira-kira gitu. Oke, supplier dari media placement gitu Pak. Thank you. Oke, ada audiens. Oke, era sekarang ini audiens is king buat saya, bukan konten tapi audiens. Apa yang dieksplor itu, yang dieksploitasi itu audiens. Jadi era digital ini sebenarnya era di mana kita manusia, sesama manusia saling mengeksploitasi untuk keuntungan ekonomi. Kenapa? Ini eranya data. Data is new oil, gitu kan? Pak Jokowi sempat menyitir itu juga. Dia mengutip dari banyak para ahli. Jadi data itu dia dapat dari mana sih? Dia dari kita membuat unggahan, dari kita membuat teks di WhatsApp atau di Facebook, di status, itu akan terekam dalam server big data yang itu kemudian bisa diolah informasinya untuk memahami karakteristik audiens. Contohnya Facebook. Kalau kita di Facebook atau di Instagram, kita hari ini membuka iklan tentang jual beli mobil. Besoknya kita akan ditawari untuk jual beli mobil, iklan-iklan seperti itu. Nah, itu data-data yang kita punya itu berguna buat orang lain untuk mendatangkan keuntungan saja. Siapa? Atta Halilintar atau siapa? Ria Ricis dan kawan-kawan. Itu nggak akan jadi apa-apa kalau nggak ada followernya, audiensnya. Konten yang bagus, kalau itu tidak ditonton, dibaca, dia nggak akan jadi juga. Jadi makanya saya bilang kita harus pandai untuk mengolah audiens tadi. Dijadikan dia nilai tukar. Kalau dalam televisi audiens itu dijadikan nilai tukar menjadi rating dan share. Makanya program-program televisi berupaya bagaimana menaikkan rating dan share, bagaimana agar programnya ditonton. Itu pentingnya audiens di era sekarang. Oke, advertising era kekinian, kita bicara tentang dunia digital. Konsepnya berubah. Audiens tidak lagi objek, even itu objek aktif, tapi audiens sekarang telah menjadi subjek itu sendiri, menjadi objek sekaligus subjek yang melekat pada objek. Audiens kemudian menjadi konsumen informasi sekaligus juga menjadi produsen dari informasi. Istilahnya prosumen, produsen plus konsumen. Konsumen itu di mana sih? Di saat kita membaca atau mengkonsumsi informasi, itu kita menjadi konsumen. Tapi kemudian kita menjadi produsen ketika kita men-share berita yang kita punya, atau bahkan kalau kita tambah-tambahin teks gitu, itu apalagi kita benar-benar menjadi produsen. Nah, dalam situasi seperti ini interaksi menjadi sangat penting. Banyak marketplace sangat dengan audiensnya itu khawatir, bahkan takut gitu kalau mendapatkan respon atau testimoni yang jelek tentang produk. Kalau kalian ke marketplace, orang sekarang biasanya kalau mau beli sesuatu, yang dilihat adalah testimoni konsumen sebelumnya terhadap produk itu. Bagus kakak, penyampaiannya cepat, toko ini kayak gitu-gitu, itu biasanya orang akan semakin percaya. Nah, begitu ada 1-2 orang yang kemudian memberikan testimoni negatif, mereka takut.
atau abang Gojek lah gitu kan. Kalau habis nganterin biasanya suka kita gitu, jangan lupa bintangnya kak gitu kan. Nah ini era digital ini kan gitu, sapaan kepada konsumen itu kan biasanya kak gitu kak, atau kalau laki-laki kalau dulu di eranya saya lupa, jadi gan gitu, nyebutnya gan, dari agan juragan. Sekarang penyebutannya pada kak, kakak. Kalau ketemu baru bapak, mbak, om. Banyak kan di digital di ruang itu kayak advertising di era sekarang sangat ya, mengandalkan apa yang disebut GMC itu, komunikasi pemasaran yang terintegrasi, marketing. Jadi menggunakan banyak saluran, nggak cuma satu saluran. Video placement utamanya di YouTube, tapi dia sambungan juga ke Twitter dengan dibumbui teks kalimat tertentu sehingga orang tertarik untuk membuka link dari, atau bisa juga dilihat di Instagram. Itu terintegrasi semua media yang digunakan, jadi tidak hanya pada satu media. Yang berikutnya ini yang tadi saya sempat singgung, problem isu-isu dalam dunia periklanan itu biasanya pertama menyangkut etika. Ada iklan jilbab ya, kemarin bulan Ramadan, Idul Adha, maka kurban itu tidak wajib, yang wajib pakai jilbab. Nah, itu kan menimbulkan polemik tentang problem etika. Kemudian isu konsumerisme, gaya hidup yang materialistik, menampilkan kayak gaya hidup yang terlalu berlebihan. Kalau di media itu yang terang itu, ini artis-artis yang mempertontonkan kemewahannya. Kemudian dampak iklan bagi anak-anak. Hati-hati, anak-anak ini peniru yang paling jempolan. Saya ingat dulu ketika zaman tahun berapa ada tayangan UFC itu yang bulat, yang banting-bantingan itu, Smackdown, banyak anak-anak yang patah-patah tangannya segala macam karena menirukan adegan-adegan seperti itu. Jadi kita harus hati-hati dampak iklan terhadap anak-anak. Kemudian stereotip perempuan dan kelompok minoritas. Di luar negeri 4-5 tahun lalu ada iklan Dunkin Donut, charcoal Dunkin Donut yang hitam itu, menampilkan model iklannya perempuan berkulit hitam. Itu menjadi persoalan di dunia barat kan. Ini berkaitan dengan isu rasialisme, itu pelanggaran privacy, tentu saja. Kemudian penipuan, tadi jangan sampai menipu. Obat ini bisa menurunkan berat badan 10 kilo dalam 1 pekan. Ini unsur-unsur penipuan menjadi perdebatan gitu. Tahun 2000 itu ketika SMS baru marak gitu, handphone, dulu ada SMS berbayar gitu ya, namanya berlangganan SMS tausiah gitu. Kita dikirim setiap hari tuh, sehari bisa dikirim 3-5 kali SMS. Satu SMS itu kita dikenai biaya namanya Rp1.000. Kalau tiap hari berarti 5.000 kali 30 berapa? Nah sayangnya SMS macam itu waktu itu tidak menyertakan fasilitas unread.
ini kan kemudian rame juga, akhirnya muncul peraturan harus ada anten. Karena saya ingat ada teman saya yang terpaksa membuang nomor handphonenya karena merasa tidak perlu lagi untuk berlangganan itu karena pulsanya tersedot. Oke, itu materi yang saya sampaikan perkenalan di pekan pertama ini.